Halo semua, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker dan bersama gua Tio dan sebelah gua Bang Ranjit. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita bakal ngebahas 13 mitos yang saat ini beredar di kalangan masyarakat. Apakah itu mitos emang beneran ada faktanya atau emang hanya ketakutan di masyarakat? Daripada lama-lama, mending kita mulai. Let's go! Nah, yang pertama ya dari gua adalah mitos yang gua tahu adalah ketika ada kupu-kupu yang main ke rumah atau bersinggah di rumah, katanya tuh bakal ada kerabat atau teman jauh yang bakal main. Bener nggak sih Bang? Kalau menurut lu gimana? Kalau gue ya datangnya kupu-kupu ke rumah, dianggap akan mau datang tamu kan. Ya tamunya itu kupu-kupunya. Oh gitu. Kalau gue sih gitu ya, kalau gue nganggapnya itu ya udah itu tamunya ya si kupu-kupu itu. Oh bukan kerabat. Ya kalau misalnya kalaupun memang akan datang pun itu hanya kebetulan deh, kayaknya satu banding berapa dia nggak tiap ada kupu-kupu masuk terus habis itu nggak lama ada tamu. Enggak sih kalau menurut gue ya tamunya ya si kupu-kupu itu. Oke. Tapi kenapa kupu-kupu ya? Mungkin binatang yang paling Karena dia hilir mudik. hilir mudik dan banyak populasinya. Dan kalau kecoa? Enggak juga. Kayak kecoa. Iya kupu-kupu. Iya kalau gue sih bilang kupu-kupunya, tamunya itu kupu-kupunya. Kupu-kupunya berarti nggak ada sangkut paut dengan kerabat ya. Kayaknya ada. Gimana ya? Itu kan dari mulut ke mulut dari pas zaman zaman dahulu ya. Dari zaman ibunya ibu gue, ibunya nenek gue juga pasti ceritanya gitu. Oh mau ada tamu nih, mau ada tamu nih. Padahal belum tentu. Padahal tamunya si kupu-kupu kalau menurut gue. Kayak gitu. Terus ada lagi mitos, benar nggak sih kalau misalnya duduk di depan pintu itu ngalingin rezeki? Menurut lo gimana? Kalau gue sih lebih kayak duduk di depan pintu ngalingin orang masuk ya. Jadi mungkin bisa. Ya orang masuk itu lebih ke dia pengen ngasih sesuatu, pengen ngasih nggak rezeki tapi terhalang nih sama kita. Iya bisa kalau menurut masuk akal sih. Biasa lu masuk akal karena ya kan setiap orang istilahnya punya rezekinya masing-masing ya. Lo punya rezeki kalau duduk di depan pintu, lo mau lewat ya rezeki. Lo nggak bisa masuk. Iya betul. Ngalang-ngalangin rezeki ya. Ngalang-ngalangin rezeki. Betul. Oke, next. Ada mitos lagi nih, kalau misalnya burung gagak hitam itu muter-muter di atas rumah, katanya akan ada musibah atau bahkan ada yang mitosnya itu akan ada yang meninggal katanya di rumah tersebut. Bener nggak sih? Nggak sih, kalau gue bilang nggak sih. Enggak ya? Karena itu kalau menurutku memang di daerah itu populasi burung gagak banyak dan terbang di rumah lu terus mati semua gitu orang di rumahnya. Enggak kan? Logikanya kan gitu ya teman-teman ya. Cuman memang ya kayak tadi gue bilang di awal itu ya dari mulut ke mulut. Masalah mungkin kebetulan waktu itu kita tahu burung gagak itu ceritanya tuh dia hewan yang membawa sial. Dulu piaraannya penyihir segala macam gitu. Pokoknya udah dicap jelek lah. Berarti kalau ada burung gagak muter-muter di atas rumah lu ya gue akan membawa kesialan. Apakah kesialannya itu mungkin kebetulan pas zaman itu ketika ada burung gagak muter-muter atau di rumah itu ada yang sakit atau enggak kebetulan banget meninggal sehingga dicap jadi kayak gitu. Padahal belum tentu juga kalau kalau gue bilang di situ ada populasi burung gagak terus dia muter-muter di daerah itu apakah semuanya akan mati kan? Enggak sih, makanya agak lucu juga yang kayak gitu. Kasihan burung gagaknya difitnah dulu. Terus betul. Tadi ngomongin soal hewan burung gagak. Gimana kalau tadi kita ngomongin juga kupu-kupu, kalau kucing hitam? Kucing hitam juga di beberapa kepercayaan dan di beberapa kebudayaan Eropa ya kayak di luar sih. Gue nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa. Dia itu disebut hewan yang membawa kesialan. Menurut lo gimana?
kalau di mitos di Indonesia sendiri yang banyak yang berkembang tentang kucing berarti kan? Ya, khususnya yang hitam, yang warna hitam. Yang hitam berarti. Itu tuh rata-rata yang pernah gue dengar adalah ketika lu nabrak, lu akan sial. Kalau lu nggak nguburnya. Nah, itu sih. Soal nguburin kucing yang ini, kalau misalnya ada juga yang cerita kalau misalnya lu nabrak kucing, kucingnya mati, lu langkain aja biar dibangun lagi. Ada kan yang kayak gitu? Ada kan yang kayak gitu? Ada. Di beberapa kepercayaan ya kayak gitu. Cuman ya balik lagi sih, kalau menurut gua ya nggak ada salahnya juga kucing mau warna hitam mau warna ini kagak bakalan. Ya kalau memang lu udah matiin kucing ya, kalau kewajiban lu ya lu tanggung jawab lah. Kubur ya. Kubur lah. Ya kalau menurut gue ya apapun makhluknya, sesama makhluk hidup, seenggaknya kita saling mengasihi. Ya kalau kita melakukan tabrak dan sampai meninggal atau mati pun, ya kita harus kalau bisa harus menguburkan dengan layak lah, karena sesama makhluk hidup. Dan kucing hitam juga kan dibilang peliharaannya penyihir juga kalau di Eropa gitu kan. Berarti sama saya gagak ya. Kenapa yang hitam-hitam tuh diidentikan nama yang mistis gitu ya? Contoh ayam cemani, oh iya sih. Iya kan? Iya. Burung gagak tadi, ya kucing hitam. Apalagi tuh. Kan kesian ya warnanya dia kan ya emang hitam. Begitu, emang ya udah aja hitam gitu. Dia mau ngedot juga mau berubah jadi ini kan nggak bisa, masa mau dicat dulu, kan nggak mungkin. Tuh tadi faktor yang kucing hitam yang gue tahu ya. Ya mungkin salah satunya karena ya ilmu hitam, semua serba hitam. Jadi orang menafsirkan seperti itu. Bisa. Warna hitam juga dibilang warna berkabung. Nah, nggak juga kalau di beberapa kepercayaan warna putih. Iya. Kayak di India, kalau ini pakai warna putih. Itu beda-beda sih. Iya, balik lagi tuh. Gimana kalau menurut kalian guys kalau soal kucing hitam? Oke, kita coba lanjut ya. Apalagi kalau misalnya masih hewan, ini ada contoh juga, mitos juga. Jadi burung pipit kalau berkicau di rumah itu menandakan kerabat mau datang katanya, atau kabar akan ada kabar gembira. Iya, kabar baik atau kabar buruk tergantung dari arah mananya katanya. Masa? Katanya kalau dari arah kanan rumah itu akan datang kabar baik, sementara kalau dari arah kiri rumah itu akan datang kabar buruk. Percaya nggak sih hal-hal kayak gitu? Ya kalau dari atas apa kabarnya? Tengah-tengah berarti. Di atas dia udah bercicit, dia udah bunyi, burung pipit itu udah ini, terus habis itu berak di atas. Kan nggak bisa tuh. Gak bisa dianggap ini sial apa beruntung kayak dari atas. Lagi juga ya tadi berarti kalau burung pipit hampir sama kayak ini sih menurut gua burung gagak. Kalau di situ ada memang populasinya burung pipit. Masa juga dibilang wah burung pipitnya mencari suaranya. Ada yang kanan ada ada. Apa tuh terus ada. Iya makanya kan. Menurut gua ya kadang-kadang yang kurang masuk akal juga gitu. Ya itu tadi cerita teman turun-temurun, apa mungkin pas zaman itu dari mulut ke mulut berarti ya. Dari zamannya kakeknya lagi ya mungkin udah pas saat dia hidup dia bisa cerita kayak gitu, bisa ngomong kayak gitu karena mungkin pas kejadiannya seperti itu. Kalau menurut gue gitu. Terus apa lagi ya yang gue tahu ya, bosan gantian jangan hewan terus. Ini lo pernah dengar nggak kalau misalnya mecahin kaca itu bisa bawa kesialan selama 9 tahun? Nggak pernah dengar gue tuh. Itu kaca apa aja? Cermin ya. Berarti cermin ya lu di meja rias. Iya. Oh, katanya kalau mecahin cermin itu bawa kesialan 9 tahun. Tapi itu kayaknya mitos-mitos bukan di Indonesia deh, di luar negeri setahu gue ya. Itu lama banget sih 9 tahun. 9 tahun kesialan. Iya. Tapi kan kita nggak tahu 9 tahun itu dalam tiap bulan. Iya. Sial lu apa tiap tahun itu ada kesialan ini. Ya kan itu kita sama kayak ya lu kayak nabrak kucing terus habis itu ya kucing lagi. Iya. Kalau kita nabrak kucing terus sial juga. Iya.
Ya dosa sih dosa kali dia lu masukkan dosa itu sebagai kesialan juga bisa. Iya. Itu ada mitosnya, gue pernah baca di mana, gue lupa. Dia koreksi gue ya kalau misalnya gue salah. Pokoknya kalau lu mencain cermin itu akan membawa kesialan kepada diri lu selama 9 tahun. Seingat gue 9 apa 7, pokoknya antara angka-angka itu lah. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen aja bisa, ya. Boleh banget. Boleh banget nih. Kita coba ngebahas yang lain masih berhubungan dengan mitos. Contoh, gue sekarang pakai baju hijau. Katanya orang nggak boleh pakai baju hijau ke pantai selatan. Bener nggak sih? Gua nggak tahu. Gue kurang apa ya? Gue kurang ngikutin kalau mitos-mitos. Pantai selatan tuh siapa? Ratu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ya. Pantai selatan itu, oh ya kan? Iya dulu ceritanya sih gitu. Yang kan ada Nyi Roro Kidul, satu lagi siapa ya yang ininya ya? Di bawahnya yang, jadi ada beberapa versi sih kalau yang gue pernah baca. Nyi Roro Kidul itu justru yang baiknya kalau nggak salah. Oh itu yang baiknya. Gue lupa, gue tolong koreksi gue kalau gue salah. Pokoknya ceritanya ada beberapa versi gitu. Ada Nyi Roro Kidul sama hari siapa gitu. Nah perkara pakai baju hijau ke pantai selatan, gue belum ada buktinya sih. Maksudnya gue juga nggak, ya ketakutan itu karena cerita turun temurun kan, dan memang ada. Gue nggak tahu apa memang ada pelarangan lo pakai baju hijau terus lo nggak boleh masuk situ atau gimana. Gue nggak tahu apa memang untuk menghormati budaya yang sudah ada, yang sudah turun temurun, makanya diseriusin gitu cerita itu. Walau alam sih kalau gue sih. Iya. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih yang menghormati tempat. Nah, ya di mana bumi dipijak di situ lah dijunjung, benar. Jadi lebih kayak menghargai emang yang udah tradisi betul, dari daerah betul. tersebut, dan kita dari sisi lain yang menjaga lah hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Ya, betul. Gitu. Betul, setuju juga. Terus soal baju tadi udah, binatang udah, cermin udah mati, apalagi ya yang gue tahu ya. Oh ini motong kuku malam-malam itu lebih ke pamali sih yang nggak boleh. Pernah dengar nggak? Lo motong kuku malam-malam. Tapi tujuannya tuh apa tuh? Gue belum tahu sebenarnya. Kalau gue berpikir jauh ya. Kenapa nggak boleh potong kuku malam-malam itu? Mungkin ya. Pas kita potong, pas zamannya dulu sampai omongan itu tercetus. Kayaknya kalau zaman dulu tuh mungkin pas listrik belum ada. Oh masih gelap. Yeah. Pencahayaan kurang atau remang-remang. Ya, berarti dari lilin. Ya, atau sentir atau segala macam, dan nggak ada alat yang proper buat potong seperti gunting kuku. Jadi takutnya malah lu potong kuku malam-malam malah melukai. Jadi itu sialnya di situ. Luka di kuku kan sakit banget. Sakit itu. Kayak jantungan aja kan sakit banget. Sakitnya kemana-mana lagi. Terus ya itu kayak mungkin itu ya tadi balik lagi yang gue bilang, pas zaman itu kenapa sampai omongan itu tercetus, karena ada kebetulan yang itu yang seperti dialami sama yang ngomong gitu. Ya nggak sih, maksudnya nggak sih? Jadi penerangan yang nggak ada, maksudnya bukan penerangan sulit, nggak ada alat yang proper buat potong kuku. Terus sama udah malam ya lu istirahat lah, ngantuk, tidur aja daripada lu nanti malah aktivitas. Iya. Gitu kalau gue memandangnya seperti itu. Siapa lagi kira-kira? Kalau masih membahas soal malam ya. Gue pernah dengar mitos katanya kalau misalnya siul di malam hari itu mengundang setan, makhluk tak kasat mata. Bener gak sih? Tergantung lu siulnya di mana. Kalau lu lagi ngeband, lagi di acara dan lu bukan siul, gimana? Gue nggak tahu tuh. Yang ada ditepukin orang yang ada. Keren. Ya, bener juga sih. Iya kan. Kalau di rumah malam-malam ya lu ngapain sih? Lu sih malam-malam juga kerjaan. Iya. Emang gabut aja ya. Kalau lagi sesuai tempatnya, kalau misalnya lagi di acara konser musik, siul
Kan gak salah juga. Gak salah itu. Terus habis itu saya tadi nonton konser musik jebolan, gak bayar tiket. Gue juga pengen nonton. Makanya kan kalau ya ada beberapa hal yang bisa dilogisin sama yang enggak sih. Nah kalau itu siul itu emang gak ada kerjaan aja, lo ngapain sih lo malam-malam? Kayak gak ada tidur, malam-malam tidur, jangan siul-siul. Terus ada lagi apa ya? Oh sama kayak ini, anak perempuan kalau nyapu harus bersih. Kalau enggak, iya, katanya suaminya ya sekarang yang berewokan justru dikejar-kejar. Gue nggak, ya banyak perempuan yang udah nggak usah bersih-bersih lah biar berewokan gitu. Malah emang sengaja biar dapat suaminya tuh berewokan kan? Karena balik lagi sih, dulu orang yang nggak ya dulu tuh brewok dan ini dan janggut segala macam tuh bukan simbol maskulinitas tau gue, tapi simbol kekriminalitas. Iya. Kalau nggak salah ya, yang gue baca tuh. Tapi itu juga di luar negeri, di Eropa, di ini. Makanya malahan jadi passion. Iya. Style. Sampai lu nggak punya brewok aja minta pakai minyak itulah. Minyak itulah. Wah itulah. Minyak itulah. Tuh betul. Ya kan? Iya. Ini udah berapa nih tadi kita udah nggak ngitungin? Ini sih udah lebih kayak dari 13. Iya nggak sih? Lebih nggak sih dari 13? Mungkin gue deh terakhir ya. Boleh. Terakhir ya. Sekarang menutup. Ya. Gue pernah dengar menikah di bulan Suro, katanya itu akan membawa kesialan. Wah, berat sih ini sebenarnya. Bulan Suro. Gua berat sih ini. Masa iya sih? Masa iya gitu? Jadi sekarang menikah itu kan perbuatan yang baik, ibadah. Ya. Masa iya ada yang sia-sia mungkin ya karena memang pengantin aja kali yang sial. Maksudnya sial tuh ya maksudnya dia nggak bisa menjaga keharmonisan gitu, makanya iya nggak rukun mungkin. Ribut mulu atau ini nggak ada yang mau ngalah. Tapi masa iya sih? Itu setahu gue semua bulan baik deh ya. Kecuali memang tidak ada yang menikah di bulan Ramadan. Gue nggak tahu ya kalau ada apa enggak ya. Mungkin ada, tapi mungkin malam pertamanya di kapan gitu. Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah dapat undangan di bulan Ramadan ya. Kan kita nggak pernah undangan. Iya, undangan gitu. Ya kalau non muslim pasti ya nggak boleh deh di bulan Ramadan. Ya masa nggak boleh kan. Cuman kan gue juga belum pernah dapet sih, sebelum gue hidup juga belum pernah dapet di bulan Ramadan. Terus ya itu kayaknya sih enggak juga ya. Masa iya kasihan banget gitu lu mau melakukan ibadah yang paling gampang, paling panjang sebenarnya. Ibadah lu ya kan apa ada kalau misalnya penghulu tuh suka ngomong jadikanlah pernikahan ini jalan dan ibadah. Ladang pahala, ladang pahala. Ya masa kita nikah di bulan Suro terus habis itu bawa sial, ya itu emang manusianya aja kali. Ya mungkin bagi teman-teman yang pernah dengar juga tentang mitos ini yang kita sebutin, bisa komen aja di kolom komentar. Betul, sekalian subscribe, jangan lupa, gratis kok, nggak susah. Jangan lupa like juga. Betul. Nah mungkin itu aja konten 13 mitos yang kita bahas nih kali ini, dan next kita akan membahas mitos-mitos yang lainnya. Oke, gua Tio dan Bang Ganjit dari channel Tapak Misteri Backpacker pamit, bye-bye.